Minasan, konnichiwa, watashi wa Yudi desu. Minasan wa o genki desu ka? Saya harap semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita akan belajar Bunpo Shochukyu khususnya pada bab 47. Namun sebelumnya apakah Minasan masih ingat apa yang telah kita pelajari di bab 46? Nani yo benkyou shimashita ka? Ya, benar ya. Yang telah kita pelajari yaitu bentuk tokoro desu, dabakari desu, dan pola kalimat hazu desu. Semoga Minasan masih ingat tentang apa yang telah kita pelajari di bab-bab sebelumnya. Nah, sekarang kita akan belajar Bunpo khususnya pada bab 47. Ja, Minasan, hajime mashu. Adapun materi yang akan kita pelajari pada bab 47 ini, yaitu yang pertama, pola kalimat ni yoruto shou desu. Yang kedua, pola kalimat nani nani you desu. Yang ketiga yaitu pola kalimat nani nani ga shimasu. Pola kalimat shou desu, bukankah kita telah mempelajari ini di bab 43? Nah, kemudian perbedaannya apa? Nah, coba Minasan perhatikan dua contoh kalimat yang telah saya sediakan. Ame ga furi shou desu dan ame ga furu shou desu. Ada yang dapat menemukan apa perbedaannya? Baik, jadi perbedaannya yaitu ada shou desu yang menyatakan denbung, yang bermakna katanya, dan shou desu yang menyatakan yotai, yang bermakna kelihatannya. Nah, Minasan, jadi ada tiga perbedaan antara shou desu yang menyatakan denbung dan shou desu yang menyatakan yotai. Perbedaannya yaitu yang pertama ada pola kalimatnya, yang kedua ada maknanya, dan yang ketiga yaitu penggunaannya. Oke, dari segi pola kalimatnya, ketika penulisan adjektiva i maupun na, huruf terakhir yaitu i dan na itu dihapus ketika kita ingin membentuk yotai. Dan i tetap ditulis kemudian na diganti dengan da dalam pembentukan shou desu menyatakan denbung. Kemudian dari segi pemaknaannya, denbung bermakna katanya dan yotai bermakna kelihatannya. Kemudian penggunaannya, shou desu yang menyatakan denbung digunakan ketika kita ingin menyampaikan informasi tanpa menambahkan pendapat sendiri. Kemudian shou desu yang menyatakan yotai digunakan ketika kita ingin menyampaikan informasi dari visual diri sendiri seperti situasi dan kondisi. Jadi pola kalimat shou desu yang menyatakan denbung bermakna katanya. Kemudian pola kalimat yang digunakan adalah nani nani ni yoruto ditambahkan dengan futsuke ditambah shou desu. Kemudian bisa juga dengan adjektiva i ditambah shou desu. Dan adjektiva na yang nanya diganti dengan da ditambah shou desu. Biasanya pola kalimat ini digunakan untuk menyampaikan informasi yang diperoleh dari suatu sumber tanpa menambahkan pendapat sendiri. Sumber akan berada di depan ni yoruto. Saya juga telah menyiapkan beberapa contoh kalimat penggunaan pola kalimat shou desu. Jadi diharapkan nantinya Minasan akan lebih paham tentang pola kalimat ini. Hai, Minasan, kite mite kudasai. Bari no shinbun ni yoruto, Agung-san wa totemo kirei da shou desu. Artinya, menurut koran Bali, katanya Gunung Agung itu sangat indah. Kemudian contoh kalimat yang kedua, Ayato-san ni yoruto, Maruta-san wa keikong shita shou desu. Menurut saudara Ayat, saudari Marta katanya sudah menikah. Kemudian contoh kalimat yang ketiga yaitu Agus-san ni yoruto, rawar wa oishi shou desu. Menurut saudara Agus, katanya lawar itu enak. Nah, agar lebih memahami, ja minasan, reibung o tsukurimashou. Nah, kemudian selanjutnya pola kalimat you desu bermakna kelihatannya, sepertinya, dan rupanya. Pola kalimat yang digunakan adalah verba ditambah futsuke ditambah you desu. Kemudian adjektiva ii tetap ditulis tambah you desu. Kemudian adjektiva na tetap ditulis menjadi ditambah you desu. Kemudian pola kalimat nomina ditambah partikel no ditambah you desu. Kemudian pola kalimat ini biasanya digunakan ketika pembicara bermaksud menyatakan suatu perkiraan secara subjektif berdasarkan kondisi setempat dan panca inderanya. Kelihatannya, bukankah sama dengan makna dari shou desu di bab 43? Nah, Minasan, ada yang bisa memberitahu saya apa perbedaan antara shou desu di bab 43 dan you desu di bab 47 ini dari segi maknanya?
Nah, baik. Jadi coba minasang perhatikan dua contoh kalimat yang telah saya sediakan. Yang pertama, Agus-san wa isogashi shou desu. Saudara Agus kelihatannya sibuk. Kemudian yang kedua, Agus-san wa isogashi yo desu. Saudara Agus sepertinya sibuk. Nah, dari kedua contoh kalimat tersebut, ada yang mampu memberitahu saya apa perbedaannya? Nah, baik. Jadi, pada kalimat yang pertama, ini menyatakan pertimbangan intuisi yang berdasarkan pengamatan pada keadaan atau perilaku saudara Agus. Sedangkan pada kalimat kedua, menyatakan pertimbangan yang didasari oleh apa yang telah dilihat atau didengar oleh pembicara itu sendiri. Nah, agar minasang tidak bingung, saya juga telah menyiapkan beberapa contoh kalimat penggunaan yo desu. Yang pertama, ada Ayato sang wa kekang shita yo desu. Sepertinya saudara Ayat bertengkar. Kemudian yang kedua, konohaku no naka ni okashi ga haiteiru yo desu. Dalam kotak ini sepertinya ada kue. Kemudian yang ketiga, Nihon no natsu wa totemo atsui yo desu. Musim panas di Jepang sepertinya sangat panas. Untuk materi selanjutnya, saya telah menyiapkan beberapa contoh kalimat. Menurut minasang, apa sih yang akan kita pelajari dari contoh kalimat tersebut? Minasang wa shiteimasu ka? Ya, dari yang pertama, bakuchiku no oto ga shimasu. Terdengar bunyi petasan. Yang kedua, Agung sang ni tori no koe ga shimasu. Di Gunung Agung terdengar suara burung. Yang ketiga, kono ryori wa henna aji ga shimasu. Masakan ini berasa aneh. Nah, menurut minasang bagaimana? Nan yo benkyu shimasu ka? Nah, benar ya minasang. Jadi yang akan kita pelajari yaitu pola kalimat nani nani ga shimasu. Yang bermakna terdengar, tercium, dan terasa. Pola kalimatnya yaitu koi ga shimasu, nioi ga shimasu, oto ga shimasu, aji ga shimasu. Biasanya pola kalimat ini digunakan ketika hendak menjelaskan apapun yang bisa dirasakan oleh panca indera terhadap suatu keadaan tanpa keinginan pembicara atau secara tiba-tiba. Nah, baik minasang. Untuk menguji pemahaman minasang terkait materi yang telah kita pelajari, saya telah menyiapkan sebuah kuis rumpang. Pertanyaan seperti ini, kira-kira mana jawaban yang tepat? A. Shou desu, B. Yo desu, C. Ga shimasu. Mana menurut minasang yang paling tepat? Hai, tadashi ya minasang. Jadi jawaban yang benar yaitu B. Yo desu. Yeni sang wa yasai ga kirai na yo desu. Yang artinya, saudari Yeni benci sayur. Nah, baik minasang. Jadi itulah yang telah kita pelajari pada bab 47 ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama-sama dapat kita terapkan dalam percakapan kita sehari-hari atau kaiwa. Adapun yang telah kita pelajari yaitu yang pertama, pola kalimat nani nani ni yoruto shou desu. Kalimat ini bermakna katanya, digunakan ketika kita hendak mengungkapkan sebuah informasi dari suatu sumber tanpa menambahkan pendapat kita sendiri. Kemudian yang kedua yaitu pola kalimat nani nani shou desu. Pola kalimat ini bermakna sepertinya, digunakan ketika kita ingin menyatakan suatu perkiraan subjektif berdasarkan situasi dan kondisi setempat. Kemudian yang terakhir yaitu pola kalimat nani nani ga shimasu. Digunakan untuk menyampaikan suatu informasi yang dirasakan oleh panca indera secara tiba-tiba. Nah, itulah yang telah kita pelajari pada bab 47 ini. Semoga dengan adanya media ini, apa tujuan pembelajaran yang ada dapat tercapai. Oke, minasang, sekian yang bisa saya sampaikan. Kokomade owarimasu. Domo arigatou gozaimashita. Ja, minasang, ganbatte renshu shimashou ne.